Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi ke pembahasan mengenai bagaimana cara membuat aplikasi di visualbasic.net yang terhubung dengan database Microsoft Access. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil membuat form untuk melakukan proses simpan, update, dan hapus data siswa. Kita juga sudah berhasil membuat modul koneksi, yang modul koneksi ini nantinya akan kita gunakan sebagai penghubung antara aplikasi yang sedang kita buat dengan database Microsoft Access. Dan kita juga sudah berhasil membuat sebuah database Microsoft Access dengan nama database sekolah, di mana di dalamnya terdapat tabel siswa, namun nilai-nilainya masih kosong. Dan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah perintah insert agar dapat memasukkan data siswa ke dalam tabel siswa yang ada di database sekolah. Untuk membuatnya, silahkan masuk ke menu kode dengan cara menekan tombol F7, atau kalian bisa menekan di sembarang tempat di form ini, klik 2 kali. Oke, yang pertama itu kita harus melakukan import system.data.oledb. Selanjutnya kita buat sebuah subroutine untuk menyimpan data. Misalnya kita kasih nama aja subroutine itu simpan. Selanjutnya kita masukkan perintahnya try call koneksi new str string. Jadi kita membuat variabel str yang memiliki tipe data string. Sekarang kita masukkan nilai dari variabel str itu untuk melakukan input datanya dengan menggunakan perintah SQL. Jadi perintahnya adalah insert into tbl siswa values kutip 1 kutip 2 nn. Sini kita tambahin koma, kita copy aja biar nanti bisa lebih cepat. Kita lihat dulu di sininya ada nis dengan namanya itu txt_nis. Oke, berarti di sini kita masukkan nilainya itu txt_nis.text. Kita paste lagi. Selanjutnya adalah txt_nis nama kelas. Selanjutnya kita berarti memasukkan txt nama.text. Selanjutnya txt kelas.text. Lalu selanjutnya kita masukkan, kita lihat dulu, rtb alamat. Setelah kelas, di sini kita masukkan rtb alamat. Oke, ini sudah kita buat. Bisa kita lihat di sini variabel insert, kita berikan nilai atau perintah SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel siswa, yang mana nilainya itu adalah untuk fillnis kita mengambil nilai dari txt_nis, yaitu yang ini. Selanjutnya untuk fill nama kita mengambil nilai dari txt nama,
yaitu ini. Untuk file kelas kita mengambil dari txt kelas, dan untuk file alamat kita ambil dari rtb alamat. Kembali ke form 1, masih di sini. Sekarang kita panggil variabel cmd atau new oleh db comment. Kita masukkan nilai dari variabel string ditambah dengan variabel count yang sudah kita buat di modul akses ini. Jadi kita mengambil nilai mengambil variabel cmd itu dari modul akses yang sudah kita buat sebelumnya. Nilai string ini kita dapat dari sini, perintah SQL untuk melakukan insert, dan count ini kita dapat dari sini, variabel count yang kita buat di modul akses. Oke, selanjutnya kita eksekusi oleh db command-nya cmd.execute non-query, pilih. Selanjutnya kita buat messagebox.show yang akan menginformasikan bahwa data siswa berhasil disimpan. Kita berikan judul, informasi. Selanjutnya kita berikan message button OK. Untuk ikonnya information. Oke, sekarang kita tinggal mengisi catch X as exception. Catch EX as exception ini digunakan untuk menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan pada saat program dijalankan. Jadi kita buat message box baru di sini. Messagebox.show. Tip 2. Data siswa gagal disimpan. Kita berikan judul informasi, lalu message box button OK. Untuk ininya, ikonnya kita beri warning. Oke, lupa. Di sini kita tambahin juga informasi errornya, ex.message. Jadi biar kita tahu errornya itu ada di mana pada saat program dijalankan. Oke, jadi inilah perintah yang digunakan untuk memasukkan data dari aplikasi Visual Studio.net ke dalam database Microsoft Access. Sekarang kita tinggal masuk ke form design, klik tombol simpan. Nah, di sini kita akan memanggil subroutine simpan ini. Jadi pada saat tombol simpan diklik, subroutine simpan ini akan dieksekusi untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database Microsoft Access. Kita buat sebuah kondisi, if messagebox.show apakah Anda ingin menyimpan data siswa. Kita kasih judulnya misalnya konfirmasi. Selanjutnya pilih message box buttonnya itu yes no, koma lagi,
kita pilih yang question. Selanjutnya sama dengan yes, Windows Form Dialog Result yes, dan baru di sini kita panggil subroutine simpannya. Oke, jadi logikanya pada saat tombol simpan ini diklik akan keluar message box yang menanyakan bahwa apakah Anda ingin menyimpan data siswa. Kalau misalnya Anda memilih yes, Windows Form Dialog Result yes, maka subroutine simpan ini akan dipanggil, dimana subroutine simpan ini yang akan digunakan untuk menyimpan data ke dalam tabel yang ada di database Microsoft Access. Oke, kita save. Sekarang kita coba jalankan. Oke, NIS misalnya 10 10 88 20. Namanya misalnya Firdan Ardiansyah. Kelasnya misalnya kelas 10. Alamat di Jalan Potlot. Coba kita klik simpan. Keluar konfirmasi. Apakah Anda ingin menyimpan data siswa? Kita pilih yes. Oke, keluar juga informasi bahwa data siswa berhasil disimpan. Sekarang kita cek di database aksesnya. Kita refresh dengan menekan tombol F5. Oke, data siswa sudah masuk dengan NIS 10 10 88 20. Nama Firdan Ardiansyah, kelasnya itu kelas 10, alamatnya itu di Jalan Potlot. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara melakukan proses penyimpanan data dari visualbasic.net ke dalam database Microsoft Access. Semoga tutorial ini bermanfaat. Oh iya, dan pada tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan update atau ubah data siswa. Jadi nanti kita bisa merubah nama ataupun kelas ataupun alamat dari siswa yang ingin kita rubah datanya. Oke, saya rasa cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.